Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kamar Kanina. Pintunya terbuka. Gara memanggil kemudian masuk. Nina, saya masuk ya. Gara langsung menuju sumber suara. Ia melangkah dengan ragu ke kamar mandi yang ada di dalam sana. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Gara di balik pintu. Setelah membasuh muka, Kanina pun keluar. Ia membuka pintu kamar mandi dan sedikit terkejut karena Gara masuk ke dalam kamarnya, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pria tersebut. Sadar bahwa tatapan Kanina tak seperti biasa, Gara pun mundur. Ia sadar tidak seharusnya masuk kamar gadis tanpa permisi. Maaf, tadi saya cuma khawatir karena kamu tiba-tiba pergi begitu saja. Itu, Kanina tiba-tiba mual. Gadis itu kemudian menundukkan wajahnya. Ya sudah, nanti saya carikan obat di apotik. Oh ya, kapan jadwal periksa? Kanina ragu saat akan menjawab. Maaf bila ini membuatmu tidak nyaman. Baiklah, saya akan segera keluar. Gara pun berbalik. Sepertinya Kanina masih takut pada makhluk yang namanya laki-laki. Senin depan. Seketika kaki Gara langsung berhenti melangkah. Ia kemudian menoleh. Baik, nanti saya antar, ucapnya. Setelah keluar dari kamar itu, tanpa sadar sudut bibirnya tertarik ke atas. Gara tidak tahu ia sedang diperhatikan mamanya. Senyum tipis itu tertangkap oleh sang mama saat Gara keluar dari kamar Kanina. Matahari sudah tergelincir ke arah barat. Suasana sore yang damai. Terlihat keluarga Kusuma sedang menikmati hari santai bersama keluarga. Di rumah dengan bangunan yang paling mencolok di antara para tetangga, terdengar suara canda tawa. Suasana memang akan selalu ramai bila gendis ada di rumah. Suara cempreng yang khas dan sikap manjanya pada seluruh penghuni rumah membuat suasana semakin hidup. Apalagi Kanina, gadis itu akhirnya bisa sedikit tersenyum ketika ikut mendengar cerita humor gendis waktu dikontrakan. Sampai tidak terasa hari semakin malam. Bulan dan bintang sudah menempati tempatnya masing-masing. Malam yang cerah padang bulan. Ya, bulan purnama yang cantik, memantulkan sinar cerahnya secara hati Gara yang sesekali mencuri pandang pada Kanina. Baru kali ini ia melihat bibir gadis itu tersenyum, meski tidak selebar senyumnya. Jakarta. Pagi itu suasana perusahaan sedang menegang. Pimpinan perusahaan beberapa waktu yang lalu telah meninggal dunia. Untuk saat ini jabatan itu masih kosong. Perusahaan belum memutuskan siapa penggantinya karena masih dalam masa berkabung. Banyak para petinggi dan dewan direksi meminta agar posisi itu segera diisi. Mengingat posisi tersebut sangat penting, tidak boleh dibiarkan kosong begitu saja. Tapi siapa? Bila itu Alung, maka para pemegang saham berniat menarik investasi mereka. Mereka amat tidak yakin pada Alung, meskipun pria itu adalah pewaris satu-satunya pemegang saham terbesar. Alung yang tidak pernah berkecimpung langsung di perusahaan membuatnya dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, hari ini mereka melakukan rapat tertutup sebagai akan memilih kandidat sesuai apa yang mereka harapkan. Saat semua sedang melakukan rapat di ruang meeting di depan perusahaan, sebuah mobil melesat dan berhenti tepat pada tempat parkir yang biasanya ditempati Mei-chan. Seorang pria turun dengan setelan jas rapi dan wajah terkesan dingin. Pria itu kemudian berjalan, sembari diikuti oleh seorang yang setia di belakangnya. Itu adalah sekretaris Mei-chan. Saat Mei-chan masih hidup, kini pria itu mendampingi Alung. Ia yang akan membantu Alung duduk di singgasana menggantikan sang kakak. Pak Alung sudah ada di lobi. Beliau sedang menuju kemari, bisik seorang wanita pada pimpinan direksi. Semua orang langsung tegang, kemudian rapat tersebut langsung dibubarkan saat itu juga. Mana mau mereka kena bogem atau tendangan Alung. Pewaris setelah Mei-chan itu memang terkenal pembuat onar. Tidak mau memancing keributan dengan Alung, semua mundur teratur. Acara pemilihan langsung gagal.
Alung yang berjalan bersama sekretaris barunya menundukkan wajahnya saat berpapasan dengan sebagian orang yang juga menunduk pada dirinya. Ia sedang menuju ruangan barunya, ruang milik Mei-chan tentunya. Tuan, desas-desus menyebutkan banyak para dewan yang menentang Tuan. Bisa jadi mereka melakukan gerakan di belakang kita. Bisik Pak Raffi, pria 40 tahun yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. Alung hanya mengangguk, seolah mengerti. Ia sudah bisa menduganya. Memang tidak akan mudah bagi sebagian orang menerima dirinya. Tapi mau bagaimana lagi? Sang papa sibuk menemani mamanya yang masih berkabung. Entah sampai kapan mamanya akan bisa menjalani hidup seperti sedia kala. Karena rumah mereka kini bagai neraka dunia. Sang mama masih suka menangis histeris. Belum terima Mei meninggal begitu cepat. Ini Tuan, beberapa berkas yang harus Tuan pelajari. Saat Pak Raffi memberikan tumpukan berkas, Alung langsung mengusap wajahnya kasar. Terbiasa main-main menghamburkan uang sang kakak, kini ia harus berjuang, belajar dari nol demi keluarganya, demi Kak Mei-chan, demi senyum yang harus ia tebus dari sang mama. Alung menghela nafas dalam-dalam, kemudian meraih tumpukan berkas di depannya. Rumah sakit. Alhamdulillah janinnya sehat Pak, Bu, ucap dokter yang sedang melakukan pemeriksaan USG pada Kanina. Laki-laki apa perempuan? Tanya Gara yang kemudian antusias saat melihat hitam-hitam di layar yang bergerak-gerak. Belum bisa dipastikan, masih tertutup. Malu sepertinya, tidak mau dilihat sama papanya. Canda dokter perempuan tersebut. Glek. Kanina yang terbaring hanya bisa menelan ludah. Papa bayi, siapa papa bayinya? Pria jahat yang tega merusak dirinya. Sampai mati, ia tidak mau bertemu laki-laki jahat tersebut. Bagi Kanina, pria itu seperti sosok yang mengerikan. Fix, trauma Kanina masih membekas dalam hati. Pulang dari rumah sakit, mereka pergi ke swalayan. Gara sengaja memperpanjang waktu agar mereka memiliki waktu bersama-sama. Sebab kalau di rumah, Gendis pasti merengek terus. Tidak ada kesempatan baginya untuk bicara pada Kanina. Entah kenapa, ia suka saja pada sosok pendiam itu. Tidak berisik dan tenang. Sudah, tidak mau ini. Gara mengacungkan coklat besar ke arah Kanina. Kanina hanya menggeleng. Rezeki jangan ditolak, Gendis saja suka sekali kalau saya belikan ini. Tidak Mas Gara, terima kasih. Apa ini? Gara ganti meraih sebuah boneka kucing yang lucu. Terasa lembut bila disentuh. Enggak, terima kasih. Terima kasih terus, bahkan kamu belum menerimanya. Ambil ini, anggap hadiah dari abang sendiri. Gara mengambil sebuah boneka beruang warna pink dengan tulisan love di perutnya. Tapi keduanya tidak menyadari tulisan itu. Karena Gara hanya asal mengambil, karena terlihat lucu saja. Pulang dari swalayan, Gendis langsung keluar saat mendengar deru mesin mobil. Besok ia akan balik lagi ke Jogja. Ia ingin mengajak kakaknya untuk ke mall nonton film dan jalan-jalan sampai puas. Namun keceriaan Gendis langsung luntur tatkala melihat Kanina turun dari depan mobil sambil memeluk boneka bertulisan love. Benci, iri, dan cemburu, mungkin itulah yang saat ini dirasakan oleh gadis 21 tahun tersebut. Selama ini, Gara hanya perhatian pada dirinya. Gara bahkan tidak pernah dekat dengan wanita lain. Hatinya panas melihat Kanina. Tap, tap, tap. Gendis berjalan dengan cepat. Gadis itu langsung berbalik. Ia kemudian mencari mamanya. "Mah, mama!" teriaknya. Yang dicari sedang berada di dapur. Busadewo sedang membuat sesuatu dengan Bibi. Rencananya buat dibawa oleh-oleh besok pas Gendis balik ke kota gudeg tersebut. Aduh, kenapa teriak-teriak? Pelan-pelan, Dis, nanti suaranya serak. Mah, sebenarnya Kanina itu siapa? Kenapa dia tinggal di rumah ini? Lalu di mana suaminya? Kenapa Mas Gara yang mengantar dia ke rumah sakit? Protesnya. Hus, aduh Dis, pelan-pelan kalau bicara, nanti kedengaran orang-orang. Busadewo menghampiri Gendis, kemudian memegang pundak putrinya tersebut.
Sini, ada apa? Kok marah-marah? Tanya Bu Sadewo sambil mendudukkan Gendis di atas kursi. Lalu ia meraih kursi yang lain dan duduk di sebelah putrinya itu. Kenapa dia tinggal di rumah kita, Mah? Lalu kenapa Mas Gara kelihatan perhatian sama orang itu? Akhirnya Gendis mengutarakan apa yang menjanggal dalam hatinya. Bu Sadewo nampak berpikir apa perlu ia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tapi sudahlah, ia akhirnya berbohong saja. Istri temannya Masmu itu, makanya Gara antar dia periksa ke dokter. Lalu di mana suaminya? Lagi ada kerjaan di luar pulau. Kasian si Nina, jauh dari orang tua juga. Makanya sementara di sini dulu. Lagian nemenin mama ngobrol juga. Papamu sudah ngantor pagi-pagi. Masmu tahu sendiri sibuknya dia seperti apa. Kalau kamu balik ke Jogja, ya udah mama sendirian lagi. Tapi dia bakalan pergi dari rumah ini kan? Gendis sengaja mengeraskan suaranya sebab ia tahu mereka sudah sampai ruang tamu. Gendis sengaja biarkan Nina dengar jawaban mamanya. Jujur ia kurang suka. Sejak seminggu di rumah, ia perhatikan beberapa kali cara Gara menatapkan Nina. Sangat berbeda sekali. Pokoknya bukan tatapan biasa. Padahal Kanina sudah menikah dan tengah hamil. Masa Gara mau merebut istri orang? Itulah yang ada dalam kepala Gendis. Dia juga kurang suka sikap Kanina yang terlihat sombong. Masa tidak mau menyapa dirinya, hanya menunduk saat berpapasan. Sombong sekali protesnya. Yang terjadi sesungguhnya adalah Kanina memang berusaha menutup diri. Ia malu seusia Gendis tapi malah hamil dan tidak ada bapaknya. Andai Gendis tahu apa yang menjadikan Kanina jadi sosok yang pendiam dan murung, bukannya malah dikira sombong. Kanina malu karena itu adalah sebuah aib.